Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Usai menerima abolisi, Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara padanya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Melalui kuasa hukumnya, ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong melayangkan laporan ke Mahkamah Agung terhadap 3 hakim yang memvonisnya dalam kasus impor gula. Tom Lembong melaporkan ke 3 hakim karena tidak ada pendapat berbeda atau dissenting opinion yang diduga mereka tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain ke Mahkamah Agung, Tom juga melaporkan 3 hakim ke Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran etik perilaku hakim. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent ya. Dia tidak mengedepankan asas itu, tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan. Pak Tom akhirnya bebas. Bahwa saya kembali dengan semangat yang tidak retak lagi patah. 1 Agustus lalu, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong resmi mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Tom Lembong bebas dari rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat malam sekitar pukul 22.06 WIB. Selain mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, Tom menyatakan pemberian abolisi dari Presiden Prabowo tak hanya membebaskan dirinya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik dan kehormatannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Sebelumnya, Kejagung secara resmi menetapkan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong sebagai tersangka dan langsung ditahan pada 29 Oktober 2024 lalu. Tom diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dengan memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada pihak swasta untuk diolah menjadi gula kristal putih. Tom divonis penjara 4 tahun 6 bulan penjara pada 18 Juli lalu. Menanggapi pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas Lembong, Joko Widodo menyatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden yang diberikan undang-undang dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya, setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semua, Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik, saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan. Sebelumnya dalam sidang Tom Lembong dengan duplik pada 14 Juli lalu, pengacara Tom Lembong mempertanyakan ketidakmampuan jaksa menghadirkan saksi penting ex-Menteri BUMN Rini Sumarno dan Presiden Jokowi yang seharusnya bisa memperkuat konstruksi peristiwa pidana. Tim Liputan, Kompas TV.